Hello my friends anywhere everywhere. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari seorang teman, seorang kawan yang mengomentari video beberapa waktu yang lalu yang saya posting ya. Video yang lalu yang bertajuk tentang perbedaan antara agama abal-abal dengan agama yang benar. Saya sempat mengatakan bahwa salah satu tanda atau ciri dari agama abal-abal adalah mengajari umatnya untuk lebih banyak minta terus. Ya. Sedangkan agama yang asli kadang-kadang membolehkan orang untuk minta kepada Sang Maha Pencipta, tapi lebih banyaknya bukan minta, tapi bersyukur, menyadari ya bahwa berkah sudah tercurah banyak. Jadi tidak perlu lagi banyak minta-minta. Nah, menyikapi video itu rupanya adalah ada orang yang mempertanyakan atau mempermasalahkan perkataan Yesus atau Isa Al-Masih yang tercatat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Di mana saat itu Yesus tercatat di Alkitab ya. Yesus mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, jadi rupanya oleh orang itu perkataan Yesus mintalah maka ditafsirkan bahwa berarti kita boleh dan memang harus minta banyak hal kepada Sang Maha Pencipta. Oke sahabat-sahabat, tanpa membuang waktu kita akan langsung menanggapinya ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu sebenarnya adalah ayat yang paralel atau ayat yang sama yang tertulis juga dalam Injil Lukas. Tapi pasalnya beda. Kalau di Matius pasal 7, di Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Baik, saya akan bacakan langsung aja ya ayatnya. Ayat 9 sampai 13 saya bacakan cepat. Ini perkataan Yesus atau Isa Al-Masih. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Perhatikan baik-baik. Ini kuncinya ya. Ayat 13. Jadi Yesus ngomong yang tertulis di ayat 9 sampai ayat 12 itu konteksnya ayat 13 ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Maksudnya Allah ya. Kalau orang yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Allah yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus. Memberikan apa? Roh Kudus, Roh Suci kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jadi konteks perkataan Yesus, kalau kamu minta akan diberi. Ketok pintu dibukakan. Mencari akan mendapat. Ini adalah bicara tentang Roh Suci, Roh Kudus. Kalau saudara-saudari muslim menyebutnya Nur Muhammad, Atman, apalagi cahaya ilahi, pencerahan dari ilahi, atau Gusti, guru sejati. Ini yang dimaksud Yesus. Jadi kalau Anda minta guru sejati atau roh suci atau roh kudus atau Nur Muhammad atau cahaya ilahi dari Sang Maha Kuasa, pasti dikasih. Ini yang dimaksud Yesus ya. Jadi bukan minta sembarang sesuai hawa nafsu kita. Yesus bilang mintalah maka akan diberi. Oke lah, saya minta. Teng. Karena penis saya kecil, belum panjang, belum besar, maka saya minta. Saya tidak perlu minta sama Mak Erot. Saya minta kepada Bapa. Bapa, tolong besarkan penis saya.
biar panjang dan tahan lama. Ya nggak bisa. Ya, mintanya ke Maerot kalau gitu. Jangan minta kepada Bapak. Saya minta bibit bebet bobot supaya saya dihormati oleh masyarakat, supaya harga diri saya naik, supaya popularitas saya wow. Saya minta harta materi yang celing-celing dan bling-bling supaya saya bahagia di dunia ini, bisa menikmati gemerlap dunia ini. Bukan itu, sahabat-sahabatku. Yesus tidak pernah mengajari kita untuk minta hal-hal yang duniawi. Tidak pernah. Ya, jadi jangan salah paham dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus ini selalu bersifatnya rohani. Bukan materi. Bukan jasmani. Tapi rohani, spiritual. Nah, maka ketika Yesus berkata tercatat dalam Matius 7 atau Lukas 11 tadi ya, itu maksudnya adalah minta penerangan cahaya ilahi atau Roh Kudus atau Nur Muhammad atau Atman, bukan minta yang lain. Kemudian sebagai tambahan sahabat-sahabatku, orang-orang atau jiwa-jiwa yang sudah mendapat petunjuk Roh Kudus atau Roh Suci atau Nur Muhammad niscaya akan memiliki kesadaran yang berubah. Kalau bahasa Alkitabnya, memiliki hati yang baru dan pikiran yang baru. Sehingga cara memandang dunia ini jadi berubah total. Loh, Mas Fran kok tahu? Iya, saya mengalami sahabat-sahabat. Jadi saya bisa ngomong gini bukan karena konsep, teori, ide, gagasan, bukan. Tapi karena saya mengalami sendiri. Saya bukan orang suci, saya bukan orang baik ya sahabat-sahabatku. Tapi karena saya mendapat kasih karunia dari pemilik jagat raya ini. Saya yang gombal mukio, gombal amo ini, pendosa bejat ini, mendapat kasih karunia dan kemudian mendapat Roh Suci atau Roh Kudus atau Nur Muhammad atau Guru Sejati, Gusti atau Atman. Sebagai tambahan saya perlu sampaikan bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada saya atau Roh Suci atau Nur Muhammad yang diberikan kepada pemilik jagat raya ini kepada saya adalah Nur Muhammad atau Roh Kudus yang sama yang pernah diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad, yang juga pernah diberikan kepada Yesus Kristus, yang juga pernah diberikan kepada para nabi dan rasul-rasul zaman dulu. Roh Kudus yang sama, yang mimpin saya, yang memberitahu saya kesadaran-kesadaran spiritual ini adalah Roh Kudus yang sama yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad, yang juga dicurahkan kepada Yesus Kristus. Oke sahabat-sahabatku, jadi ketika kita sudah memiliki kesadaran oleh cahaya Roh Kudus ini, cara pandang kita dengan dunia itu berubah. Maka Anda kalau sudah dipimpin Roh Kudus akan jadi seperti saya, seperti Yesus juga, seperti para nabi dan rasul juga. Kita tidak akan lagi tertarik, apalagi sampai tergila-gila oleh hal-hal yang duniawi. Maka kalau pakai bahasanya Paulus pernah bilang, yang dulu aku anggap kebanggaan, sekarang aku anggap sampah. Nah ternyata hal itu betul sahabat-sahabatku. Setelah saya mendapat pencerahan atau hidayah dari Roh Kudus ini, kesadaran saya berubah. Yang dulu saya anggap perlu dikejar, harta duniawi, nama baik, popularitas, apalagi kebanggaan-kebanggaan dunia, kepemilikan-kepemilikan dunia. Ternyata sekarang saya sadari semua itu adalah sampah-sampah ego manusia, sampah-sampah mental yang kotor. Bentuknya kayaknya kemewahan dunia, kebanggaan dunia. Tapi ternyata itulah sampah-sampah ego, sampah-sampah pikiran yang justru bisa mengotori jiwa kita. Sehingga kita tidak sanggup menyadari kebenaran-kebenaran ilahi, kebenaran-kebenaran rohani. Ya. Jadi yang dibanggakan oleh dunia itu justru bisa menjadi sampah pikiran.
Maka orang-orang yang sudah mendapat tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, tidak lagi tertarik melihat semua itu bagus. Oh iya, emas berlian bagus, iya, tapi tidak kepingin memiliki, tidak ingin menguasai jabatan, posisi, bibit, bebet, bobot, ya bagus, tapi tidak tertarik lagi. Nah, itu salah satu tanda orang sudah mendapat hati dan pikiran yang baru. Hati dan pikiran yang baru ini akan gampang mengakses dan menyadari bahwa saya jadi manusia ini adalah berkah dan mujizat luar biasa. Jadi menyadari hal-hal yang sepertinya sederhana, malah dipahaminya sebagai hal-hal yang ini amazing, ini hebat, ini dahsyat. Sementara hal-hal yang dibanggakan oleh dunia akan dianggap atau dirasakannya sebagai itu hanya sampah-sampah ego, nggak penting banget. Mobil mewah, rumah mewah, celing-celing, bling-bling, pengakuan orang, pengakuan masyarakat, harga diri, nama baik, popularitas. Itu semua akan dianggap sebagai nggak penting banget. Begitu sahabat-sahabatku. Ya. Jadi sekali lagi, dengan segala hormat harus saya sampaikan bahwa maksud pernyataan Yesus di Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu harus dibaca dalam konteks Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Jadi Yesus memang mengajak kita untuk minta, mencari, mengetuk. Tapi yang dimaksud adalah minta Roh Kudus, Mas Bro. Minta Nur Muhammad, minta hidayah, cahaya ilahi. Bukan minta hal-hal yang duniawi ya. Jadi jangan, Bapak, aku minta is one, is two, is three, is four, is five. Minta istri banyak, jangan ya. Jangan minta kaya, minta dihormati orang, minta popularitas, minta kenyamanan dunia, bukan. Yang dimaksud Yesus adalah minta Roh Kudus, Nur Muhammad, Atman atau guru sejati. Karena kalau Anda dan saya sudah punya Roh Kudus, sudah punya cahaya ilahi, maka akan tidak merasa butuh hal-hal yang duniawi lagi. Ya, tapi ini bukan teori sahabat-sahabatku. Ini bukan konsep, bukan gagasan, bukan ide. Sehingga Anda harus mengalami sendiri. Semua orang yang pernah mengalami tuntunan Roh Kudus pasti akan memiliki kesadaran yang sama dengan saya. Bahwa orang yang sudah mendapat hidayah, cahaya ilahi atau Roh Kudus atau Nur Muhammad ini akan merasakan tidak butuh lagi hal-hal duniawi yang celing-celing, bling-bling, semele, kete, wele-wele. Nggak butuh lagi. Karena semua sudah diberikan, sudah disediakan. Tinggal dinikmati. Nggak perlu lagi diminta-minta. Ayo, hal duniawi apa yang perlu dikejar, dicari? Nggak ada. Yang perlu adalah dinikmati. Nah, inilah juga yang disebut sebagai makrifat. Jadi menikmati semua loh. Sebelum kita jadi manusia, segalanya sudah disiapkan. Nah, ketika jadi manusia, perangkat untuk menikmati dunia yang fana ini sudah disiapkan. Mata sudah disiapkan, telinga, tangan, kaki, pikiran, semua sudah disiapkan. Jadi buat apa minta lagi? Yang perlu adalah dinikmati, disyukuri, dihayati. Nah, tapi untuk bisa menikmati, mensyukuri segala yang pating kumelip di jagat raya ini, maka butuh Roh Kudus, butuh Roh Suci, butuh Nur Muhammad. Nah, kalau sudah punya Nur Muhammad, jadinya kesadaran kebuka. Alah, ternyata saya tidak perlu minta ini. Karena semua sudah diberikan. Yang terjadi adalah saya perlu menikmati dan mensyukuri saja. Begitu sahabat-sahabatku, oke ya? Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih banyak buat teman atau komentator yang memberikan komentar itu. Sehingga bisa menginspirasi saya membuat video ini. Salam jumpa di video-video yang lain. Shalom, shalom, rahayu, namaste.